Kita ke berita lainnya, pemirsa. BNN melakukan penggeledahan secara serentak di 10 provinsi. Salah satunya di rumah tersangka narkoba di Sidoarjo, Jawa Timur. Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari barang bukti tambahan di rumah tersangka yang berada di Sidoarjo. Di Jawa Timur ada 2 lokasi yang dilakukan pencarian, yaitu di Sidoarjo dan juga Pasuruan. BNN telah menangkap kurir di Lombok NTB saat melakukan pengiriman sabu. Dari penangkapan tersebut, petugas kemudian menangkap 4 tersangka lainnya yang salah satunya merupakan oknum anggota polisi. Menko Polhukam Budi Gunawan dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merilis capaian pemberantasan narkoba oleh pemerintah dan aparat kepolisian sepanjang tahun ini. Pengungkapan narkoba ini merupakan hasil kerjasama dari pihak aparat dengan Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan di bidang kepabeanan dan cukai. Pengetatan pengawasan penyelundupan narkoba dari luar negeri merupakan fokus Des Pemberantasan Narkoba yang dibentuk oleh Menko Polkam dalam rangka mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini bertujuan menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba dan menjaga stabilitas sosial serta ekonomi negara. Dan pemirsa, Badan Narkotika Nasional menggeledah kasus narkoba di 10 provinsi secara serentak hari ini. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Menko Polhukam Mabes untuk mencari pencapaian narkoba di Indonesia. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Sekar Wanda yang saat ini berada di Mabes Polri. Selamat pagi, Sekar. Ya, selamat pagi Philip dan juga pemirsa. Pada hari ini dari Kapolri bersama dengan jajaran menteri seperti Menko Polhukam dan juga Mensesnek serta juga Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta jajaran lainnya akan melangsungkan konferensi pers pencapaian Des Pemberantasan Narkoba yang rencananya akan dimulai pada pukul 11.45 hingga pukul 1 siang hari ini. Di mana seluruh jajaran ini saat ini sedang melakukan rapat internal yang berlangsung secara tertutup yang membahas mengenai program Astacita Prabowo Gibran. Konferensi pers ini merupakan hasil dari penindakan Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan di bidang kepabeanan dan cukai dengan fokus khusus yakni pada pemberantasan narkoba. Des Pemberantasan Narkoba ini merupakan salah satu program prioritas yang dibentuk oleh Budi Gunawan selaku Menteri Koordinator Politik dan juga Keamanan dalam rangka untuk mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto. Adapun barang bukti yang disita ialah pil ekstasi sebanyak 370.000 butir, kemudian obat keras sekitar 2,2 juta butir, sabu sekitar 1,129 ton, hasyis sekitar 130.000 gram, pil penenang sebanyak 1.163 butir, ganja sebanyak 1.190 ton, dan uang tunai sebesar 1 M yang merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba saja, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial dan juga ekonomi negara. Hal ini juga selaras dengan komitmen Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam Astacita ke-7 yakni untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan juga narkoba.
melalui komitmen kuat dari Presiden Prabowo dan sinergi antar lembaga yang solid, pemerintah ini optimis dapat terus meningkatkan efektivitas dan juga memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Saat ini rapat internal masih terus berlangsung di mana membahas mengenai program Astacita yang tentunya nanti akan disampaikan dalam konferensi pers yang akan berlangsung pada pukul 11.45 hingga pukul 1 siang nanti, dan kami akan terus mengabarkan kepada Anda bagaimana apa saja yang nanti disampaikan pada saat konferensi pers. Demikian, Philip. Baik, terima kasih Sekarwanda atas laporannya langsung dari Mabes Polri. Fada Indi, kita punya dari wilayah mana aja sih terkait pemberantasan narkoba ini? Betul, selain dari Mabes Polri, ini juga ada informasi pemirsa dari Surabaya. Kita akan tanyakan langsung informasi terkini kepada reporter TV One, ada Farah Manhila di sana. Farah, silahkan dengan laporan Anda. Ya, Fada, Indi, Philip dan juga pemirsa, baru saja dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersangka peredaran narkoba yang merupakan seorang oknum polisi dari Polres Tanjung Perak yang dilakukan oleh BNNP Jawa Timur sejak pukul 10 siang tadi. Artinya selama 30 jam penggeledahan ini kemudian BNNP Provinsi Jawa Timur telah mengamankan sebanyak 4 buku rekening atas nama Aibtu Arif Susilo yang merupakan anggota kepolisian. Penggeledahan ini dilakukan pemirsa setelah sebelumnya ini dilakukan penangkapan terhadap salah seorang kurir di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kemudian dari pemeriksaan dan juga pendalaman didapatkan sebanyak 4 tersangka lain sehingga total ada 5 tersangka. 1 tersangka berada di Lombok NTB, 1 tersangka lainnya adalah merupakan narapidana di lapas di wilayah Medan Sumatera Utara, kemudian 1 di wilayah Sidoarjo yaitu yang bertindak sebagai pengendali seluruh peredaran narkotika jenis sabu atau golongan 1, yaitu oknum polisi Polres Tanjung Perak Arif Susilo. Kemudian 2 lainnya adalah orang suruhan dari kurir yang berada di wilayah Lombok, namun dia berlokasi di wilayah Pasuruan, Jawa Timur. Artinya setelah dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, kemudian dipecah kembali di wilayah Jawa Timur. Memang pihak BNNP ini terus masih melakukan pendalaman dan juga pemeriksaan. Memang yang menarik pemirsa ini memang adalah ada kaitannya dengan oknum anggota kepolisian yang mana memang oknum polisi ini bertindak sebagai pengendali dari peredaran narkotika dari wilayah Sumatera Utara kemudian ke wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan memang sekedar informasi pemirsa, sebelumnya ini memang oknum polisi Arif ini adalah bertugas di Lombok, Nusa Tenggara Barat di Ditres Narkoba. Kemudian Arif ini mengamankan 2 tersangka yaitu Fatah dan juga Erwin yang saat ini adalah menjadi rekan kerja karena Arif merekrut 2 orang, begitu informasi dari Kombes Pol Nurwisanto, Kabid Pemberantasan BNNP Jawa Timur. Dan sampai saat ini memang masih terus dilakukan pendalaman apakah kemudian akan ada kaitannya dengan oknum anggota kepolisian lain, karena berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh BNN ini didapati memang oknum polisi ini telah melakukan peredaran narkotika, pengendalian peredaran narkotika sebanyak 7 kali dengan jumlah yang bervariasi mulai dari 1 hingga 5 kg. Sementara keuntungan yang didapatkan dari oknum anggota kepolisian ini juga nilainya cukup fantastis pemirsa, bernilai ratusan juta. Informasi yang kami dapatkan dari Kombes Pol Nurwisanto, Kabid Pemberantasan BNNP Jawa Timur, ini memang informasinya memang jaringan peredaran yang dilakukan ini masih dalam jaringan nasional, artinya tidak meluas sampai ke jaringan internasional. Demikian Fada ini dan juga Philip, informasi dari wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Baik, terima kasih Farah mengabarkan dari Jawa Timur. Selanjutnya kita akan beralih ke wilayah lainnya. Karena kita juga akan lihat ya dari provinsi ya, betul. Philip, ya? Kita akan lihat dari wilayah Medan, sudah ada rekan kami Nofri Afandi di sana. Nofri, bagaimana penggeledahan narkoba di sana? Silakan dengan laporan Anda. Ya, Philip, hari ini dan juga pemirsa, penggeledahan narkotika jenis ganja yang berada di Dusun 3 Gang Subur, Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sudah usai dilaksanakan, di mana ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya yang diketahui ini adalah pengungkapan kasus narkotika jenis ganja jaringan Gayo Luwes Medan. Pada bulan lalu, sebelumnya tim BNN Provinsi Sumatera Utara sudah melakukan penggeledahan tepatnya pada 19 November 2024 di lokasi yang sama, di tempat saya mengabarkan saat ini, di mana saat itu petugas berhasil mengamankan 1 orang dari rumah tersebut dan kemudian melakukan pengembangan. Didapatkanlah 2 orang pelaku lainnya, sehingga total dari pengungkapan kasus pada November lalu ini ada 3 orang yang berhasil diamankan. Dari pengungkapan kasus tersebut pun berhasil diamankan 1 karung yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 13
gram, kemudian 4 karung yang berisikan narkotika jenis ganja berat 90.650 gram, sehingga total ini sekitar 100 kg yang berhasil diamankan pada pengungkapan kasus pada November lalu. Kemudian tim BNN Provinsi Sumatera Utara kembali mendapatkan informasi dari masyarakat sehingga pada hari ini kembali melakukan penggeledahan di rumah yang sama pada sekitar pukul 10 pagi tadi. Ketika dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, pemirsa, tim BNN Provinsi Sumatera Utara bertemu dengan seorang wanita lansia yang diketahui merupakan istri dari pelaku yang berhasil diamankan sebelumnya. Dan kemudian ada juga seorang anaknya yang merupakan wanita yang tadi turut mendampingi, mengawal tim penyidik dari BNN Provinsi Sumatera Utara untuk menggeledah rumah tersebut. Tadi ada seperti kamar, kemudian lemari-lemari, kamar mandi, dan bagian atap dari kamar mandi pun tadi turut digeledah oleh tim BNN Provinsi Sumatera Utara. Memang pada temuan kali ini tidak ditemukan adanya narkotika jenis ganja seperti yang ditemukan sebelumnya. Namun ini tentunya sebagai bentuk antisipasi dari BNN Provinsi Sumatera Utara untuk adanya dugaan jaringan dari pelaku sebelumnya yang kembali dilakukan. Sehingga tadi dilakukan penggeledahan bersama beberapa tim, sekitar ada puluhan tim dari BNN Provinsi Sumatera Utara yang melakukan penggeledahan. Namun memang tidak ditemukan adanya barang bukti lainnya pada penggeledahan hari ini. Fada, Indi, dan Philip. Baik, terima kasih Nofri Afandi atas laporannya langsung dari Medan, dan juga tadi ada Farah Manila dari wilayah Surabaya dan Sekarwanda dari wilayah Jakarta Mabes Polri. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.